Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar semua? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Maka silakan dipimpin Fahmi. Duduk siap. Siap. Sebelum baca, baiknya kita membaca doa. Membaca doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Hafiz, Aninda, Nasir Fauji, Bayu Anggara, Cinta Tarundani. Hadir. Saya mau tanya, kelasnya sudah bersih? Ini aman, tidak ada sampah ya di kanan kiri kalinya. Aman. Baik. Oke, anak-anak semua, perhatikan, benar. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perkembangan atom dan konfigurasi elektron, di mana materi yang sudah kita pelajari minggu lalu itu erat kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya, oke, baik. Adapun untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah diharapkan peserta didik mampu menganalisis kecenderungan jadi-jadi atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan, sifat logam dan non-logam di dalam sifat keperiodikan unsur. Adapun manfaat kita belajar sifat periodik unsur itu tidak lain dan bukanlah untuk kita memudahkan kita untuk mempelajari unsur sifat-sifat unsur itu di dalam tabel periodik yang dimana mempunyai sifat yang selalu berulang dan itu secara sistematis ya, dan kita akan lebih mudah kaitannya sifat itu di dalam golongan maupun periode. Kemudian secara garis besar di dalam kita mempelajari sifat-sifat periodik unsur itu kita akan membahas terkait dengan jadi-jadi atom, energi ionisasi, afinitas elektron. Satu. Ini golongan apa nih? Ini golongan apa? Ini golongan apa? Oh, golongan ya sama berarti di dalam.
Coba dikasih ruangan. Kasih ruang space sana. Nah, ya nih, kayak Louis, ya wis. Tinggal dikasih nama ya, Louis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat semua. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, dipimpin Fahmi ya. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa mulai. Silakan kalian membentuk kelompok yang sudah dibentuk seperti kemarin. Ya, silakan. Tadi ini coba kalian susun lembar kerja kalian yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok, disusun dibuat dalam bentuk infografis dalam kertas asturo ya kemarin. Oke, silakan hasil kerja kalian tempelkan di kertas tersebut, kemudian disusun dengan rupa yang indah, yang cantik gitu ya. Kemudian nanti kelompoknya presentasi siapa yang akan menjadi peserta, silakan disusun. Jika ada hal-hal yang masih belum paham, bisa ditanyakan. Sifat-sifat periodik unsur. Ya. Artinya kategorisasi dalam satu golongan itu makin kecil, tapi dalam satu periode besar. Di bawah masih Ini Luis. besar. Makin bertambah, juga makin. Nah, itu kalau dalam satu blok, tapi dalam satu blok, berarti kan ini yang satu hidrogen sama 2 helium. Ini centernya tetap ya, kulitnya sama. Harusnya kan gini, kalau ini atom 1, ini atom 2, harusnya kan blok dari tambah semakin besar. Tapi faktanya kita ternyata atau makin kecil.
Ini dapat disabut. Dua delapan tujuh dok. Kira-kira 7-nya dilepas apa 7 menerima 1? Menerima 1. Supaya jadi 8. Iya. Ya kan? Iya. 2, 8, 7 berarti harus menerima 1 elektron supaya jadi 8. Atom dari atas ke bawah ya. Dari dalam makin kecil atau makin gede? Ini nggak pernah, hah? Ini lihat lingkarannya dari atas ke bawah makin kecil atau makin gede? Makin gede. Ya, ini kenapa makin gede? Kamu kelasikan ini angkanya 1, 3, 11. Nomor atomnya makin bertambah kan? Sehingga kalau nomor atomnya makin banyak maka lingkaran juga makin banyak. Nah, karena ini letaknya dalam satu golongan, nanti golongannya dari atas ke karena dari golongan, maka dari atomnya makin besar. Nah, tetapi kita buktikan dalam satu periode. Nih, contoh 1 hidrogen, 2 helium. Itu kan makanya 1 ini 2. Makanya nambah ya. Jadi atomnya nambah apa kecil? Kenapa? Makanya kecil. Karena letaknya dalam satu periode. Tapi kalau dalam satu golongan makanya. Apalagi yang ini 3 kali 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angkanya nomor atomnya kan makin bertambah, tetapi jadi atomnya makin nambah apa enggak? Enggak, lingkarannya kan tetap ya, lingkarannya tetap atau bahkan makin kecil. Ya. Semuanya perhatikan semua ke sini karena ada presentasi. Mohon perhatiannya, perhatikan temennya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Ya, maka dimulai kami. Silakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelum masuk ke sesi presentasi, kami ingin meminta perhatian teman-teman. Yang pertama yaitu tentang nama unsur golongan unsur yang akan dijelaskan oleh Liliana. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang nama-nama golongan unsur. Nah, di dalam materi unsur kan ada nama-nama golongan unsur, yaitu yang pertama ada hidrogen, litium, natrium, kalium, iridium, cesium, strontium. Ini berada di golongan 1A yang biasa disebut dengan golongan alkali. Berikutnya, beriridium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium ini berada di golongan 2A yang biasa disebut dengan golongan alkali. Berikutnya ada boron, aluminium, barium, indium, talium. Ini berada di golongan 3A yang biasa disebut dengan golongan unsur boron. Selanjutnya ada karbon, silikon, barium, timah, timbal yang berada di golongan 4A yang biasa disebut dengan golongan unsur karbon. Selanjutnya nitrogen, fosfor, arsen, antimon, bismut yang berada di golongan 5A yang biasa disebut dengan golongan unsur nitrogen. Selanjutnya oksigen, belerang, selenium, tellurium, polonium yang berada di golongan 6A yang biasa disebut dengan golongan unsur halogen. Dan berikutnya ada fluorin, klorin, bromin, iodin, fosfatin yang berada di golongan 7A yang biasa disebut dengan golongan unsur halogen. Dan yang terakhir ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon yang berada di golongan 8A yang biasa disebut dengan golongan unsur gas mulia. Selanjutnya yaitu tentang jari-jari atom yang akan dijelaskan oleh Dia Falisca. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jari-jari atom. Jari atom merupakan jarak dari tengah sampai masuk keluar. Lihat di sini. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Selanjutnya yaitu tentang energi ionisasi dan afinitas elektron yang akan dijelaskan oleh kami dan
Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron dari suatu atom dalam wujud gas. Makin besar jari-jari atom, maka daya tarik inti terhadap elektron terluar maka akan terus semakin lemah. Bisa kita lihat pada hasil yang telah dibuktikan bahwa jika berada satu golongan dari atas ke bawah maka akan semakin kecil. Dan jika berada dalam satu periode dari kiri ke kanan maka hasilnya akan semakin besar. Simpelnya adalah energi ionisasi kecil berarti mudah melepaskan elektron dan energi ionisasi besar berarti sulit untuk melepaskan elektron. Selanjutnya yaitu tentang sifat logam dan non-logam dan keelektronegatifan yang akan dijelaskan oleh Afinitas elektron. Sama halnya dengan energi ionisasi, afinitas elektron jika berada satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil dan juga dalam satu periode dari kiri ke kanan maka akan semakin besar. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika menerima elektron dan membentuk ion negatif. selanjutnya yaitu tentang keelektronegatifan dan sifat logam dan non-logam yang akan dijelaskan oleh Cinta Harumdani. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau untuk mencari elektron. Kemampuan menarik elektronnya semakin kecil. Jika dilihat dari kiri ke kanan, kemampuan menarik elektronnya semakin besar. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur logam dan non-logam. Kami sudah membagi warna sifat logam dan logam. Di klasifikasi yang adalah logam sifat menarik elektron dan yang kedua itu adalah logam melepas sifat melepaskan elektron. Di antara logam dan logam terdapat metaloid yang metaloid ada sifat memiliki sifat ganda, yaitu logam dan logam ya karena bisa melepas dan menerima elektron. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Bayu Anggara. Kesimpulannya adalah pertama, jari-jari atom. Dalam satu golongan, jari-jari atom akan semakin besar. Sedangkan dalam satu periode, jari-jari atom akan semakin kecil. Bayu dalam hal ini. Kedua, energi ionisasi. Dalam satu golongan, energi ionisasi akan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode, energi ionisasi akan semakin besar. Ketiga, afinitas elektron. Dalam satu golongan, afinitas elektron akan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode, afinitas elektron akan semakin besar. Keempat, keelektron negatifan. Dalam satu golongan, keelektron negatifan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode, keelektron negatifan akan semakin besar. Kelima, sifat logam dan logam. Unsur dengan elektron valensi 1 sampai 3, unsur tersebut akan semakin bersifat logam karena melepas elektron. Sedangkan unsur dengan elektron valensi 4 sampai 7, unsur tersebut akan semakin logam karena melepas elektron. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu tentang sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke. Saya mau tanya ya, Bapak ya.
Tidak besar ya. Oke, dari mananya ya? Oke, kalau saya punya elektron, punya atom dan ion yang tercantum di papan tulis itu, tentukan mana yang kecil, mana yang besar. Urutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Boleh? Boleh di konfigurasi dulu ya. Dibuat konfigurasinya biar bisa melihat dari atomnya makin besar atau makin kecil ya. Gitu ya. Jadi ketika nanti kalian membandingkan satu atom atau ion lain terkait dengan dari atomnya, itu kita harus mengkonfigurasi elektronnya terlebih dahulu biar terlihat ya dari atomnya. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan buat Cinta yang sudah kita. Silakan ditutup kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini buat Abi dan kawan-kawan. Silakan jawab dengan teliti ya. Silakan dijawab. Ya, silakan jawab dengan teliti ya. Silakan dijawab. Cara mungkin tenang aja, waktunya halo, Andri.
Hati-hati ya jawabnya. Bapak Abdi bangga. Ya ini makasih. Kita dapat dulu ya dari kita ini. Ya pada materi kita sifat-sifat produk ini, ya, sifat-sifat produk itu. Di mana tadi kita sudah mempelajari tentang dari atom, bahwa sifat dari atom dari atas ke bawah dan keturunan itu semakin besar, tapi dalam satu periode dari atom semakin. Yang kedua ada energi ionisasi, bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah makin kecil, tapi dalam satu periode makin besar. Yang ketiga ada afinitas elektron, bahwa sifatnya dalam satu golongan dari atas ke bawah makin kecil, tapi dalam satu periode makin besar. Kemudian yang keempat ada elektronegatifan, sifatnya dalam satu golongan dari atas ke bawah makin kecil, tapi dalam satu periode dari kiri ke kanan makin besar. Yang terakhir ya yaitu tentang sifat logam dan non logam, di mana sifat logam itu adalah cenderung melepaskan elektron, ya, sedangkan non logam adalah unsur yang cenderung menerima elektron, ya. Saya kira itu ya untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Siap? Silakan dipimpin doa dan duduk rapi dulu. Alangkah baiknya kita berdoa mulai. Beri salam. Ya, ulangnya hati-hati. Salam.